Salah satu penggemar itu bahkan melaporkan channel YouTube Blip Lab ke JYP Entertainment dikarenakan awalnya FX memakainya terlebih dahulu. Kenapa mereka tiba-tiba menyeret Blackpink ke dalam hal ini? Bener. Hai everyone, I'm So Kim dan selamat datang lagi ke channel YouTube aku. Yang nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat teman-temanku. Don't give up and fighting. Yorobun, di video kali ini kita bakal bincang-bincang tentang Blip Lab. Nampaknya teman-teman udah tahu deh Blip Lab itu kenapa. Soalnya di kemarin juga rame banget sih guys, sampai trending loh di Twitter. Lantas apa yang terjadi? Yuk guys, mari kita kulik bareng-bareng. Seperti yang diketahui bahwa Min Hee Jin itu pernah menuding Blip Lab melakukan plagiat hasil kerjanya dengan menyebutkan eyelid yang disebut punya konsep yang lumayan mirip nih dengan New Jeans di konferensi pers pertamanya. Dan terbaru nih dalam video yang diunggah oleh Blip Lab, mereka membahas tudingan plagiarisme dengan memasukkan kombinasi video koreografi hingga konsep New Jeans yang juga dituding meniru grup lain dan mengklaim bahwa konsep miliknya Min Hee Jin juga enggak original kok. Pada awalnya Blip Lab memilih nih untuk mengamati CEO Adore tersebut dan menunggu mereka membereskannya sendiri. Klaim-klaim yang dianggap menyesatkan yang dibuat Min Hee Jin juga terus ada, sehingga Blip Lab tidak mampu lagi untuk tinggal diam. Lebih lanjut, Blip Lab pun merilis video wawancara dengan CEO Kim Tae Ho, wakil CEO Choi Yoon Hyuk, dan juga direktur kinerja eyelid yang bernama Myung Sang Woo. Nah, mereka ini membantah adanya kesamaan antara eyelid bersama dengan New Jeans. Kemudian nih teman-teman, Blip Lab itu seperti menunjukkan bagaimana sikap mereka yang kecewa terhadap Min Hee Jin yang sebelumnya tampak ingin melakukan upaya perdamaian, tapi nggak ada wujudnya sampai saat ini. Kurang lebih statement mereka kayak gini guys, coba kita baca. Dalam konferensi pers keduanya, Min Hee Jin menunjukkan sikap rekonsiliasi atau kayak ada kemungkinan untuk perbaikan atau berdamai. Namun, dia belum menawarkan satu kata perminta maaf atau refleksi kepada para korban yang tidak bersalah, termasuk para artis yang menderita komentar jahat yang parah dikarenakan tindakannya. Sebaliknya, dia itu malah melemparkan kesalahan kepada pihak lain seperti media. Ini sangat disesalkan. Selain itu, Blip Lab juga menjelaskan bahwa Min Hee Jin telah mengorbankan Rookie yang masih polos demi urusan pribadinya semata. Para artis, pihak Blip Lab dan juga pencipta yang terlibat merasa sangat dirugikan, sehingga agensi tersebut melayangkan gugatan perdata kepada Adore pada tanggal 10 Juni 2024 nih guys. Menyoroti keputusan pengadilan, Blip Lab menjelaskan bahwa putusan pengadilan sipil pusat Seoul yang ke-50 itu hanya mencegah HYBE menggunakan hak suaranya pada rapat pemegang saham. Namun, tidak dengan isu plagiat yang ditudingkan oleh Adore terhadap eyelid. Lebih lanjut, mereka mengatakan kayak gini guys. Salah jika mendistorsi hal ini sebagai kemenangan bagi Min Hee Jin atas masalah plagiarisme. Terlepas dari keputusan tersebut, kasus pidana untuk menghalangi bisnis dan juga pencemaran nama baik terhadap Min Hee Jin itu akan terus berlanjut. Gitu guys, bagaimana statement mereka? Intinya adalah mereka sudah melayangkan gugatan terhadap Min Hee Jin. Dan itu belum selesai Yorobun. Yang di keputusan pengadilan kemarin, itu hanya mencegah HYBE menggunakan hak suaranya pada rapat pemegang saham untuk memecat Min Hee Jin. Selain itu nih guys, ada beberapa pertanyaan dari Blip Lab yang disorot oleh netizen Korea Selatan. For the example, ketika mereka itu tiba-tiba mendefinisikan grup-grup seperti Blackpink, IVE hingga New Jeans yang terus dikaitkan dengan eyelid. Dimulai dari New Jeans, mereka mengatakan seperti ini guys tentang New Jeans. Meski masih remaja, namun mereka menjadi objek romantisme dalam imajinasi orang dewasa. Kemudian untuk Blackpink, selebriti sempurna yang tidak dapat Anda sentuh. Itu benar sih, benar. Kemudian untuk IVE, mereka menuliskan, setiap anggota bagaikan boneka dan patut membuat iri bagaikan seorang putri. Dan Yorobun, gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana statement-statement dari Blip Lab mengenai ketiga grup tadi? Antar komennya di kolom komentar. Gak hanya itu saja nih guys, untuk Blip Lab juga mengklaim bahwa outfit dari New Jeans itu lumayan mirip dengan outfit dari Blackpink. Hah? Dari mana datangnya hewan ini? Wah! Maaf atas gangguannya dan anggap sebagai iklan saja ya guys. Yang berikutnya, di sini Blip Lab juga seperti mengklaim bahwa outfit dari New Jeans itu terlihat mirip dengan outfit dari Blackpink. Dan coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea atas hal yang satu ini. Yang pertama ada yang komen kayak gini, bukannya FX ya yang pertama kali mencoba penampilan remaja SMA seperti ini di Korea. Emang benar sih FX mempopulerkan rok tenis. Selama tren pakaian Amerika, banyak kok mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang mengenakan rok tenis. Aku tahu karena aku seusia itu saat itu.
Awalnya FX memakainya terlebih dahulu. Kenapa mereka tiba-tiba menyeret Blackpink ke dalam hal ini? Bener, kenapa mereka tiba-tiba bawa Blackpink? I don't know what happened in here. Berikutnya, rok tenis bukan hanya yang biasa Anda temukan di toko. Min Hee Jin bekerja sangat keras untuk mereka dan FX melakukannya dengan sempurna. Setelah itu banyak grup yang mulai memakai rok tenis. Dan omong-omong, FX itu juga ciptaannya Min Hee Jin loh. Yang aku pikirin sih hanya FX ya. Mereka membuat keributan karena nggak bisa membedakannya. Benarkah? Blackpink dan FX sangat berbeda. Tampilan awalnya dari FX jadi berhenti menyeret grup lain ke dalamnya. Penampilan Blackpink adalah foto konsep. Bahkan bukan rok tenis seperti FX, itu hanya seragam sekolah. Sudah kurang oke guys. Jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea menanggapi statement dari Believe Lab. Dan kalian tahu nggak sih guys? Kalian tahu nggak sih? Statement dari Believe Lab ini langsung ditanggapi oleh direktur YG Entertainment. Waduh. Nah di sini untuk sang direktur mengatakan benar-benar berbeda. Secara nggak langsung, mereka mengatakan bahwa untuk ke New Jeans itu nggak meniru Blackpink dalam masalah pakaian ini. Begitu guys. Dan coba yuk kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys. Bahkan rasa malu pun tidak bisa membuatku merasa semalu ini. Sangat memalukan. Meskipun mereka mengenakan pakaian yang sama, kedua kelompok ini punya perbedaan yang sangat besar. Bener sih, kayak dari konsepnya aja tuh kelihatan beda gitu loh guys. Blackpink ya Blackpink, New Jeans ya New Jeans. Dari manapun kita lihat ya, kedua grup ini itu punya getaran ataupun vibe yang benar-benar berbeda banget. Meskipun pakainya mungkin terlihat mirip, tapi vibe-nya itu beda banget. Nggak mirip sama sekali. Lanjut ke komentar yang berikutnya. Ini sangat menghibur loh. menghibur dari mananya nih? Sangat berbeda, sangat memalukan. Sejujurnya, setiap orang dapat mengatakan bahwa mereka berbeda. Bagaimana ya mereka menyebut ini plagiarisme? Bener sih. And guys, how about your opinion for this one? Antar komen ya di kolom komentar. Selain itu, di video yang sama, pihak label juga berargumen bahwa I-Lead itu nggak menjiplak New Jeans dan mendatangkan berbagai individu yang terlibat dalam produksi girl group tersebut. Untuk membantah berbagai klaim, Lee Ga-jeon yang merupakan kepala operasi berpendapat, kami memiliki dua konsep untuk foto konsep. Kami memiliki versi super dan versi nyata. Untuk versi super, kami ingin menangkap keanehan dan keaktifan gadis remaja. Jadi, kami punya foto-foto para anggota yang dikubur dalam boneka teddy bear atau awan berbentuk binatang. Dan ini adalah konsep yang juga ditiru oleh para anggota. Versi sebenarnya adalah gambaran alami para gadis di dunia nyata. Pimpinan operasi juga menekankan bahwa versi super dan versi sebelumnya perlu dipertimbangkan untuk memahami sepenuhnya konsep I-Lead. Dia juga berpendapat bahwa I-Lead mendapatkan kritik yang tidak adil dikarenakan publik hanya fokus pada versi sebenarnya. Sutradara pertunjukan yang bernama Myung Sang-woo juga berpendapat bahwa koreografi I-Lead bukanlah salinan New Jeans. Dia membantah dengan mengatakan, menurutku terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa bagian koreografi ini disebutkan sebagai plagiarisme. Saat kami mencari koreografer terkenal dan juga meminta mereka membuat koreografi, kami memberi mereka sekitar 10 arahan. Saat kami bertanya tentang koreografinya, kami tidak menyebutkan New Jeans sama sekali. Dia juga terus berargumentasi bahwa banyak kok koreografi I-Lead yang merupakan gerakan sederhana yang mendasar dalam menari. Dia lantas berpendapat, tenangan dan juga langkah adalah gerakan yang sangat kuno yang paling mendasar dan mendasar dari semuanya. Saat pertama kali belajar hip hop atau ngedance, Anda mempelajari langkah ini di akademi tari. Myung Sang-woo juga menunjukkan bahwa girl group dan juga boy group lainnya menggunakan variasi gerakan tarian tertentu dan berargumen, jika itu masalahnya, maka semua orang akan menirunya. Dia lantas mengutip kelompok seperti VVG, IVE, dan juga NMIXX sebagai contoh yang menunjukkan bahwa mereka juga meniru elemen dari New Jeans. Di tengah pernyataan publik bahwa I-Lead juga melakukan hal yang sama. Dan guys, setelah Believe Lab merilis video tersebut, penggemar mulai menandai video tersebut dan saluran YouTube dari Believe Lab dan juga melabelinya sebagai konten penghancur cyber. Salah satu penggemar itu bahkan melaporkan channel YouTube Believe Lab ke JYP Entertainment dikarenakan diduga menyebarkan informasi palsu tentang NMIXX. Salah satu bagian dari video tersebut yang mengisyaratkan bahwa koreografi dari NMIXX yang Love Me Like This yang dirilis pada tanggal 20 Maret 2023 itu mirip dengan koreografi Ditto miliknya New Jeans yang dirilis pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu. Penggemar lantas melaporkan saluran YouTube dari Believe Lab dengan mengatakan, melaporkan YouTuber perusak dunia maya yang jahat, menyebarkan video hasutan jahat yang menyarankan koreografi NMIXX Love Me Like This yang dirilis pada tanggal 20 Maret 2023 mirip dengan koreografi Ditto miliknya New Jeans yang dirilis pada tanggal 2 Januari 2023. Tindakan urgen diminta.
Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari para penggemar yang melaporkan channel dari Blip Lab. Honestly, aku pribadi paham dengan bagaimana statement mereka. Intinya adalah di sini tuh mereka menegaskan bahwa untuk tarian-tarian semacam itu adalah tarian yang basic. Dan mereka juga mengatakan bahwa kita itu sama sekali nggak mengcopy bagaimana koreografi dari New Jeans. Aku paham banget teman-teman tentang bagaimana tujuan mereka di sini. Namun, alangkah lebih baiknya untuk tidak menyebutkan grup ini, dan juga grup itu. Takutnya menjadi blunder itu sih guys. Dan teman-teman, gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksi ya guys. Nanti koreksi aku di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.